hidup di masa Rasulullah yang langsung kaitannya dengan tema ya, keajaiban dahsyatnya doa seorang ibu. Ya, baik. Siapa yang hidup bersama Rasulullah? Berapa istri Rasul? Rasulullah. Berapa istri Rasulullah? Ayo hitung. Banyak. Pinter banyak. Bu, istrinya Rasulullah ada 11 yang diabadikan di dalam sejarah 9. Ya. Jadi ada berapa? 11. Nanti di 11 itu termasuk Maria Al-Qibti. Ya, seorang perempuan Nasrani yang kemudian masuk Islam ditikah oleh Rasulullah untuk kepentingan dakwah. Namanya Maria Al-Qibti. Melahirkan satu anak perempuan, anak laki-laki namanya Ibrahim dan wafat di usianya yang sangat masih muda, masih bayi bahkan. Gitu. Ya. Jadi sanes Maria Isa ibnu Maryam ya, bukan Maria Al-Qibti namanya. Baik. Nah, yang diabadikan oleh sejarah 9 istri Rasulullah itu. Ya. Yuk kita pahami dulu bagaimana Allah memposisikan peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 9 istri ini. Padahal nanti Allah secara langsung juga menurunkan sebuah kurikulum hanya boleh 4 istri di surat An-Nisa itu. Ya, ayat berapa? Ya, langsung ngulang. Bu, jangan trauma dengan bahasa itu. Tenang aja, kan kita sedang membahas bagaimana perannya nanti. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat keempat. Ya, oke. Surat keempat ayat keempat. Boleh menikah dengan perempuan 1, 2, atau 3. Jikapun sampai ke-4 enggak, gitu ya. Tapi kita cari dulu akar masalahnya apa. Ujung-ujung dengan si ini bosan pindah lagi dan cerai dan masih boleh kedua dengan si ini, ketiga ini keliru, tidak syariat, salah, tidak begitu ya. Yuk kita ngaji perempuan. Baik. Nah, yang terkenal ini sejarah menyebut 9 istri Rasulullah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah mengizinkan Rasulullah menikah dengan 9 perempuan, walaupun di catatannya ada 11, dengan 9 perempuan, padahal kemudian juga Allah menurunkan kurikulum langsung bentuk firman-Nya hanya boleh 4. Gitu kan? Kok Rasulullah menikahi 9? Karena nanti bunda-bunda teteh-teteh dari 9 figur inilah mewakili semua karakter perempuan di dunia ini. Di sini artinya. Jadi kita belajarnya tuh dari 9 tipe ini nanti. Gitu ya. Kan tadi kalau dari Hajar dan Sarah belajar apanya? Belajar mensucikan jiwa kan gitu ya. Dari Hajar dan Sarah. Dari 9 perempuan, tipe perempuan yang diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah, jadi kita menggunakan kata itu. Jika nanti bunda-bunda teteh akan menyampaikan ini, materi ini, kan ini kan mubalighah di lingkungannya. Ya amin. Ya, menyampaikan materi ini jangan lupa kalimat yang diizinkan oleh Allah supaya nanti tidak ada sangkalan negatif seperti yang dilontarkan oleh orang-orang Syiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Difitnah menjadi laki-laki yang hiperseks, cinta terlalu mencintai perempuan-perempuan cantik, difitnah tentang pernikahan beliau dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ya, pedofil, anak kecil aja dinikahin. Tidak, Allah sedang menitipkan ini anak perempuan ini cerdas. Kapasitas kecerdasannya melebihi perempuan-perempuan yang ada di jagat raya ini nanti. Jadi kalau ada sekarang perempuan ngaku pintar, acan juga Aisyah. Karena Allah yang mengabadikannya. Dan nanti dari situ kan ayahnya
Abu Bakar As-Siddiq jadi mertua, jadi sahabat pertama yang mengimani kerasulan Muhammad saat Isra Mi'raj itu. Buat saya ya Rasulullah sami nabi wa atokna, apapun kau katakan pasti kau benar, maka bergelanglah Siddiq yang maha membenarkan. Itu ya. Nah, jadi nanti Aisyah itu ditika oleh Rasulullah dari sejak kecil, bukan karena Rasulullah pedofil. Alhamdulillah ya Allah, semoga kita terhindar dari kalimat-kalimat itu. Ya, tapi karena Allah ingin menitipkan kecerdasan anak ini, tidak ada yang bisa mengimbangi kecuali prototipe Rasul seperti ini. Itu cerdas Aisyah itu luar biasa. Di Aisyah itu Bu, sekali dengar aja langsung paham dan langsung bisa mengilustrasikan. Padahal 10 kali nulis tengah pagi catatannya pasal tangan sabar, pasal tangan sabar, ini catatan deh gitu ya. Masya Allah, Aisyah itu cerdas luar biasa. Dan nanti perempuan pertama yang mendirikan lembaga pendidikan dari prasekolah itu Aisyah. Siapa gurunya? Beliau. Siapa guru berikutnya? Putrinya nanti Fatimah Az-Zahra. Maka keluarlah hadis madrasatul ula bi baiti. Jika ibu pernah dengar hadis itu, sekolah pertama bagi anak-anak di rumah tangga. Siapa gurunya? Ibunya. Karena pertama kali pendiri lembaga pendidikan itu Aisyah. Jadi luar biasa. Jadi sebelum RA Kartini, RA Kartini lahir tahun berapa? Ada segitu lah. Tahun berapa? Tahun segitu lah nanti dicarinya. Nah, lebih dulu Aisyah. Hanya waktu itu belum ada Kementerian Pendidikan, sehingga belum tercatat lembaga yang didirikan oleh Aisyah sebagai lembaga pendidikan. Tapi dari lembaga itulah kemudian coba ibu lihat nanti, kemudian turun terkurikulumkan Al-Quran. Bagaimana cara mendidik anak? Buka surat Luqman, ya kan, dari mulai ayat 12 sampai ayat 19. Cara mendidik anak begitu. Bagaimana cara menanamkan pendidikan sejak ini masih di dalam kandungan? Nanti buka surat Al-A'raf, falamma taghsyaka, tatkala bercampur suami istri ini, kemudian hamil, kedua-duanya berdoa, ya Allah minta keturunan yang terbaik. Turun gitu ya. Nanti juga akan kita temukan teori-teori itu sejalan dengan kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Jangan mau cepat-cepat Bu. Rasulullah aja kan diturunkan Al-Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari, kita baru berapa tahun? 10 tahun aja, tenang aja ya, tenang Rasulullah itu intens loh. Datang ayat beliau terima, datang ayat kan ibu-ibu di sini yang hari ini hadir, besok enggak, yang Senin kemarin hadir, Senin sekarang enggak. Jadi kumaha cek Allah teh itu kumaha, dan bisa terseruak kan menerimanya. Baik, enggak apa-apa ya Bu, udah biasa Bu teh di sini mah ngajinya gitu, jadi bukan nyindir, ngomel sina sadar. Tadi kita tadi kaget, yang itu bener ini mah Noel supaya sadar gitu. Oke. 9 istri Rasulullah itu yang paling ibu-ibu kenal siapa? Secara nama, satu di sini ya, satu Khadijah, pakai gelar Al-Kubro. Nanti gelar Khadijah itu Al-Kubro. Ya, yang kedua Aisyah. Jangan ragu Bu, bukan saingan kita. Aisyah gelarnya apa? Ummul Mukminin. Walaupun Khadijah juga Ummul Mukminin ya. Pokoknya semua istri-istri Nabi itu mereka jadi Ummul Mukminin, ibunya perempuan-perempuan yang beriman. Tapi nanti punya gelar masing-masing, gitu. Ya. Kemudian siapa lagi? Zainab. Hafsah dulu. Hafsah putra siapa? Putra
Zainab binti Jahsi. Kelima, Ummu Kulsum anaknya. Zainab ada beberapa ya? Ada Zainab. Ada berapa Zainab? Yang jadi Rasul Zainab binti Jahsi. Ummu Salamah. Oke. Nanti ini terkenal ibu yang pintar masak. Ya, jadi Ummu Salamah itu pintar sekali masak. Ada yang kesini Ummu Salamah yang suka nyediain makanan. Oh ini di sampingnya Teteh ada Ummu Salamah. Ummu Salamah majelis taklim surga abadi. Iya apa? Siapa lagi Teh? Sauda. Ini terkenal dengan sifatnya. Ummu Sauda. Kenapa digelari Sauda? Karena berkulit hitam. Saking hitamnya. Sauda itu dari aswad. Aswad saking hitamnya Sauda. Pokoknya mah hidungnya teh pekat gitu kan. Ya. Justru dari ini nanti turunnya ayat surat Al-Ahzab tentang hijab itu. Dari kisahnya Ummu Sauda. Ya makanya nanti kita pelajari. Siapa lagi Teh? Ayo. Sofia. Tanpa Devi. Binti Huyai. Ditulisnya Huyai ya, Huyai. Tapi kita Huyai karena orang-orang Arab itu sulit untuk membacakan ai gitu. Nah, siapa dia? Dia ini nanti putri seorang raja yang ditawannya pada sebuah peperangan, kemudian oleh Rasulullah ditikah Islam untuk apa? Dalam peran dakwahnya. Tuh, siapa lagi? Siapa? Iya, binti Abu Sufyan. Satu lagi. Ayo. Gak apa-apa. Yang penting jawab. Kan dimintanya juga menjawab. Cerdas ya. Oke. Yuk. Baik. Sekarang kita lihat dulu dari 9 kan tadi 11 tapi yang diviralkan sejarah itu 9 ya. Oke. Menurut bunda-bunda teteh-teteh yang paling lekat dengan ingatan kita sampai nomor berapa? 2. Keren. Oke. 5. Ini ada yang sampai 2. Berapa orang yang jawab sampai 2? Zainab Ummu Salamah. Satu orang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang jawab sampai 5? Berapa orang yang jawab? Sampai 5 pernah dengar. Berapa? Ayo maju. Ya 50 orang lah. Kan mewakili ibu. Karena kalau ibu taunya sampai di situ, nanti ibu ngajarin ke anak itu pasti sampai di situ. Ngajarin ke tetangga sampai di situ. Kata tetangganya, istri Rasul teh itu dari siapa? Dari Bu Elvi. Nah, gitu kan. Jadi romakunya. Jadi tetangga terus. Oke. Sampai ini pun pasti ada yang pernah dengar Ummu Sauda. Ya. Oke, ini kita checklist. Nah, sampai ini pun ada yang pernah dengar sampai Sofia. Dari sini ke sini 2. Ini mungkin buat kita sekarang di sini terasa seperti asing. Baru mendengar. Kenapa? Karena 2 yang ini ditikahi oleh Rasulullah, tapi umur mereka tidak panjang. Jadi tidak menyertai dalam perjuangan Rasulullah tentang dakwah dari mulai Makkah ke Madinah, tapi pernah
ditikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ditikahi? Karena suami mereka gugur di medan perang, meninggalkan anak yatim, lalu oleh Rasulullah anak yatimnya dialqabkan menjadi menjadi ayah buat anak yatim itu. Ini tidak panjang, makanya tidak banyak sejarah yang membahas. Mungkin bunda-bunda kata-kata juga baru kali ini kan mendengar, yang buka YouTube juga baru kali ini kan lihat di YouTube-nya, membacanya dan tidak sengaja, tapi nggak apa-apa, jadi inspirasi buat kita. Oh ternyata bagaimana cara memahaminya. Fokus. Bun, Teteh, mengenal nama ini bukan sekedar untuk kenal namanya, lalu menjadi catatan dan kebanggaan bahwa ngaji di surga abadi itu yang tidak dibahas sama orang lain dibahas. Saya tahu istri Rasul namanya ini, bukan itu. Tapi sekali lagi, pulang dari kajian ini kita akan belajar karakter dari mereka ini apa. Gitu loh maksudnya. Ya, karena untuk nama Devi Sofian saja, Sofiannya sudah ada dari zaman Rasulullah. Salah satunya ini, gitu kan. Nah, kita belajar karakter apa yang dimunculkan pada saat fokus mereka sebelum berperan jadi istri Rasul, berperan menjadi istri Rasul, dan berperan setelah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ada istrinya yang masih berperan setelah ditinggalkan oleh Rasul? Ada. Hafsah. Kan yang wafat duluan Khadijah, yang ini tidak. Yang ibu kenal lah, yang ibu kenal dulu ya. Nah, jadi peran mereka sebelum ditikah oleh Rasul, pada saat mendampingi dakwah Rasulullah, setelah ditinggalkan oleh Rasul, peran mereka seperti apa? Ya, patut kita pelajari itu ini. Bukan sekedar suruh menghafal nama-nama istri Rasulullah. Kita sudah pernah lewat dulu ketika kita di sekolah agama dulu ya. Kalau sore kali ibtidaiyah, putra putri Rasulullah kan gitu. Empat wanita, 4 laki-laki. Pertama namanya Abdullah, ibunya. Kita harus pernah kita dulu. Pernah lupa kan? Saya mau dan diajar lagi bunda dalam suka TK. Di TK saya maka SD-nya ke favorit. Ya, baik. Sekarang kita belajar. Ibu masih harus berbahagia, masih diberi kesempatan untuk belajar. Tidak ada kata berakhir kita untuk mengenal sejarah yang sangat luar biasa. Ya, makanya tidak sekedar mengenal, menghafal nama-nama ini, tapi nanti akan mengambil apa karakter mereka, sehingga pada saat ibu berperan sekarang memperkenalkan tipe istri Rasul, bukan hanya namanya kepada anak-anak. Anak-anaknya sekolah di pesantren, ibu ngenalin istri Rasul Khadijah, tahu mama saya masa jalan lagi tahu kan saya mau di pesantren mama kan. Tapi ibu akan memperkenalkan ibu Muni Rototetif Khadijah. Nggak usah dibilangin cara mendidiknya, cara kelembutannya, cara ini, cara itu ya. Aku Khadijah sampai anak nanti bicara, mama aku tuh belajar peran Khadijah loh. Mama kok Khadijah banget sih di rumah. Wow. Jadi ibu teh, hanya kamu yang baru ngomong Khadijah, ayahmu enggak. Nyesek deh. Ayahmu ya, jadi satu, mempelajari ini sekali lagi bukan sekedar untuk tahu namanya, untuk tahu apa tadi pernah diperistri oleh Rasul, tapi akan belajar karakter. Siap? Siap insyaallah? Siap insyaallah? Baik. Bunda-bunda teteh-teteh kita akan bicara dari paling atas dulu. Nama Khadijah itu termasuk perannya tidak disebut oleh Allah dalam Quran. Jadi kalau nanti pekan depan kita menurunkan perempuan-perempuan dalam Al-Quran, itu tidak disebut nama Khadijah. Tidak disebut. Di mana atau kita nanti menemukan nama itu diangkat dalam riwayat tafsir dan hadis.
di dalam Al-Quran? Tidak. Gitu, tidak disebut ini gitu, tidak. Tapi nanti dalam beberapa periwayatan tafsir, termasuk di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama ini begitu agung, viral, menginspirasi. Nama ini, ya. Kenapa dan siapa yang memviralkannya? Apakah Rasul sebagai suaminya? Gitu. Bukan, tapi karakter beliau yang kemudian tertulis menjadi sebuah prasasti kalau bahasa Bunda mah. Kan ada ini ibu-ibu milenial ngerti bahasa-bahasa begitu. Ya, menjadi prasasti yang bukan sekedar diakui oleh manusia, tapi langsung diviralkan di langit. Siapa makhluk langit? Malaikat. Ya kan? Dari mulai beliau hidup sebagai seorang bangsawan, menikah dengan laki-laki bangsawan. Siapa nama suami pertama? Ayo, searching. Nama suami pertama Khadijah Ummul Mukminin, gitu. Ada? Halo, Akbar. Ayo, ada Bu Evi? Ada ketemu? Oh, berarti AI kita apa tuh? Apik tuh Pak. Itu juga nggak hafal. Ya, AI juga nggak hafal. AI juga nggak hafal ya. Siapa? Abu Hala itu gelarnya. Di situ siapa teh? Makanya iya deh. Ya, akhirnya ada apa itu? Apik tuh. Oke. Yuk. Oke. Bunda-bunda Khalid bin Khuwailid. Apa? Ya, makanya nanti bin Khuwailid disebutnya. Oke, kita lanjut. Ya. Nih. Ya. Tidak 2 kali. Iya. Sebelum dengan Rasulullah. Nikah dengan Rasulullah itu sudah dalam keadaan janda. 3 kali, 3 berarti. Iya. Dengan Rasulullah berarti yang ketiga. Nah, kan? Oke, yuk kita bahas. Supaya tidak semakin liar sudah. Karena AI juga tidak tahu ternyata. Baik, ya. Di sini dulu kita. Nah, kenapa? Karena pernikahan pertama beliau itu tidak banyak dibahas, bahkan hampir tidak terbahas. Pernikahan keduanya lah yang banyak dibahas karena nanti berkaitan dengan pernikahannya ketiga, menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya saat itu sedang menjadi apa beliau? Jangan bilang janda, udah jelas. Sedang jadi apa? Sedang menjadi perempuan ekonomi kuat, pedagang, sangat kuat, sultan perempuan. Saingannya Abu Lahab, saingannya Abu Sufyan, sehingga para abu-abu ini tidak berani menyaingi karena selalu barang-barang milik Khadijah itu update. Kalau mereka belum punya, Khadijah sudah punya. Yang menarik, ya kita cepat dulu ya. Yang menarik, Khadijah itu selalu kalau menjual menjelaskan awalnya. Saya sih dapat dari sana segini dan barang ini milik ini dari ini gitu. Sehingga orang banyak yang kemudian mengambil barang dari Khadijah untuk kemudian dijual lagi di daerah-daerah mereka sendiri. Kalau kita biasa distributor kan ya. Masya Allah, ternyata dari sejak dulu sudah ada ilmu ini. Dan siapa penggeraknya, Bu? Jadi kita jangan pernah merasa, saya tidak menghasilkan apa-apa. Enggak, itu menghasilkan kecerdasan. Nanti kita akan ambil hikmahnya. Kenapa doa ibu begitu dahsyat? Kita belajar dari Ibu Khadijah dulu. Ya, satu, kan hiji-hiji gitu kan. Nah, ketika kemudian muncul pemuda
pemuda yang bernama Muhammad, ya, cucu dari Abu Thalib, keponakan Abdul Muthalib dari suku Quraisy. Ini cerdasnya Khadijah sudah mengangkat prototip Muhammad ke seorang yang jujur. Dan Khadijah punya paman namanya Buhairah, penginjil, penulis Injil, dan dia sudah mengatakan kepada Khadijah, nanti di tengah-tengah hiruk pikuk kota Makkah Al-Mukarramah akan muncul seorang pemuda, cirinya begini, yang paling mendominasi ada keputihan di bagian pundak belakangnya. Kalau tanda itu ada, dialah Rasul terakhir. Itu penginjil yang nulis Injil. Jadi kalau orang sekarang tidak mau iman kepada Quran gara-gara benci kepada Rasulullah, karena Rasulullah bukan dari keturunan Bani Israel tetapi diutus dari Quraisy, mereka baca Injil enggak sih? Orang di Injilnya jadi disebut begitu. Jadi kenapa mereka tidak mau percaya sekarang? Bukan tidak mau percaya kepada Qurannya pun, tapi tidak mau mengikuti, tidak mau terima sang pembawa Al-Quran itu seorang Rasul dari keturunan yang tidak mereka inginkan. Pokoknya aku pengen dari ningrat ke ningrat gitu, ini enggak tiba-tiba gitu. Nah itu yang mereka sampai kali ini tidak mau terima. Ya, lanjut tuh. Ketika Muhammad mulai muncul dewasa, kok tiba-tiba Khadijah itu melihat kejujuran dari sejak Muhammad kecil itu, dia ingin menitipkan perjalanan roda ekonomi niaganya ini kepada Muhammad yang gak kenal. Ya artinya bukan keturunan bangsawan, bukan juga dari keluarga dalam karaton. Anaknya piatu sampai meminta asistennya, siapa namanya? Untuk melamarkan Muhammad. So, cari siapa asistennya? Ini malah pujian tarik teh. Nah, bentena 100 sadayana. Siapa? Maisaro. Ya, Maisaro itu laki-laki. Iya. Makanya nanti disebutnya itu zaman taksir itu yang bisa laki-laki bisa perempuan gitu nama itu. Itu Maisaro itu nama laki-laki. Asisten kepercayaannya. Gitu. Kalau bahasa kita kecil lah datang panglamar perempuan saya berkali-kali. Maisaro mengingatkan, iya pelamar Anda tuh banyak bangsawan, pengusaha. Kenapa mau melamar pemuda itu? Pokoknya panglamar tuh. Cerdas gak Khadijah? Cerdas gak Bu? Ya. Baik, hati-hati. Ibu jangan sayangkan Khadijah saat itu suka bapak itu kan dia saya melamar terbunuh itu dan itu mau Khadijah. Kan kita belum semuanya jadi Khadijah. Bu, saya akan ambil hikmahnya. Kan kita belajar prototipisnya. Ya, kita akan ambil hikmah ini. Kenapa Khadijah di kacamata kita manusia biasa yang dasar cara berpikirnya rendah, sangat sederhana, tidak berbekal teori yang mantap tentang kurikulum Quran, mungkin ada kisi-kisi pikiran yang negatif. Perempuan melamar laki-laki, kata bukan. Kita yang sekarang nih, yang tadi kata Bunda berpikirnya kayak begitu kita. Oh kamu begitu. Kenapa? Masya Allah, Khadijah itu cara pandangnya bukan untuk dirinya, bukan untuk hari itu, tapi ke depan. Saya akan ambil dari mana dulu hikmahnya. Satu, peran dia sebagai seorang istri. Fokus dulu. Perhatikan 2 kali. Punya anak. Punya anak ada dari Abu Sufyan tuh, yang jadi istri Abu Sufyan itu, tapi tidak disebutkan di sejarah. Makanya yang pertama kali kita akan angkat
peran dia sebagai seorang istri. Cerdas sekali. Bukan hanya sekedar menitipkan perekonomian keluarga, bukan hanya sekedar ingin menjaga supaya tidak tersaingi perdagangannya, supaya kuat harus dipegang oleh seorang laki-laki, bukan, tapi dia punya cara berpikir prospek masa depan yang sangat luar biasa. Apa itu prospeknya? Fokus. Saya harus menjadi perempuan yang berakhlak. Muhammad itu jujur orangnya, sabar orangnya. Artinya bagaimana akhlak beliau di tengah-tengah peta sosial. Saya menggambarkan akhlaknya, bukan figur Muhammad secara fisiknya. Dan yang melamar saya, ini aku bangsawan. Dan kita sekarang sudah kan Bu? Ibu awas jangan pulang dari sini, saya mau tidur lagi dengan Ustadz deh, nomor rahmat. Enggak, awas terus. Enggak. Atau bunda-bunda langsung menyimpulkan, menurut saya kira tidak, suami saya memang tengah tiun macam Quran. Oke, jadi saya kira tidak. Pulang dari sini, buat konsep prospek masa depan. Cara berpikirnya begini, kalau saat ini apa yang kami jalankan, kita jalankan rumah tangga begini. Mungkin saya dulu nikah bukan dengan kiai, mungkin bukan dengan ustadz, mungkin bukan dengan hafidz Quran, mungkin tidak dari lulusan Al-Azhar Kairo yang hafal puluhan dan ratusan hadis, mungkin. Tapi saya punya prospek, anak-anakku harus berjodoh dengan orang-orang yang kenal dengan Allah. Prospeknya, karena kita sudah, sekali lagi, karena kita sudah, kira-kira saat Khadijah ditikahi oleh Rasulullah sudah seorang muslimah ummul mukminin? Belum. Jadi Bunda, memprogram prospek masa depan itu tidak mungkin kita mendapatkan sesuai yang kita inginkan sekarang. Pokoknya mah kakang teteh mau nikah teh kudu jeung soleh solihah. Engke tanya heula lamun bade khitbah teh hafal teu kulhu. Hafal pasti. Muncul kan di tengah-tengah media sosial ada orang yang minta maharnya dengan bacaan Quran, efek teti soleh dan aku tesah. Itu saya aneh-aneh lah. Saya neko-neko lah. Karena urusan-urusan seperti itu urusan yang berkaitan dengan pribadinya. Justru lahan dakwah kita manakala kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang terjadi di kita, itulah kita dakwah di sana. Khadijah itu nanti dakwah dengan kehadiran Muhammad sebagai suaminya, dia dakwah kok. Bu, kalau ibu punya suami mas sudahnya, isi nanti teh merubah lagi kan. Punya calon mantu sudah hafal 30 juz, imam Masjidil Haram. Amin. Imam Masjidil Haram, kekayaannya, wow, keturunannya kira-kira ada tantangan nggak untuk dapat? Dan keselepet, gitu ya. Betul Bu? Tantangannya hanya satu. Saya mau kalau nanti dia ngimaman rumah saya, amin kena. Kan ini amin Indonesia. Gitu kan? Nah justru ketika kita berhadapan dengan yang tidak sesuai dengan keinginan kita saat ini, di situ Bunda Teteh lakukan dakwahnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan anak ini kepada anak saya dalam kondisi belum sempurna keislamannya, untuk menunjukkan anak saya lah yang kondisi keislamannya sudah kuat. Dia harus mampu merubah istrinya kalau istri, suaminya kalau suaminya, dalam perjalanannya untuk menjadi hamba Allah. Keren Bu. Khadijah cum yang jadi Khadijah. Mau dong, bismillah dong. Ya betul nggak? Betul Bu. Jadi apa yang dilirik oleh Khadijah pertama bukan kegeeran, awas. GR ngelamar diri sendiri,
atau ibu pulang-pulang karena saya dages nanti Khadijah ngalaman bapak itu. Terus pakai dalil, nanti kesana itu pakai dalil dan janda mah kalau melamar tidak disertai orang tua kita tak mau dan janda dalil itu bukan untuk di situ, ada dalilnya nanti, tapi bukan untuk di situ. Ya, kan hati-hati jangan-jangan mama itu. Enggak ya, ada anak-anak yang melamarkan nanti mana. Aduh, Bu, ada yang menerima kekosongan sekarang dan sedang diviralkan oleh anaknya, oleh ahli. Siapa yang mau mendampingi Bapak? Oh, makanya biar pesankan hotel. Aduh, telat ya. Tos. Katanya Bu Yanti paling dulu. Pangkolotan ya Bun. Baik, udah, kita lanjut. Jadi, peran apa yang dilakukan oleh Khadijah sehingga doa-doanya begitu mustajabah? Ibu mau mengamalkan salah satu doa Rasulullah bersama Khadijah? Mau? Yakin? Sekali lagi, ibu mau mengamalkannya? Siap mengamalkannya? Supaya nanti bertemu dengan Ibu Khadijah Al-Kubra. Siap? Yakin? Enggak berubah? Yang yakin jangan di pabrik. Siap, yakin, enggak berubah. Alika diingatkan, hanya Bunda Devita harus tidak terus-terusan seperti ada yang meragukan. Ya, apa doanya? Ya Allah, pertemukan dan satukan hamba dengan orang-orang miskin. Itu siapa? Persatukan hamba dengan orang-orang yang miskin. Biarkan hidup hamba miskin supaya nanti tidak banyak yang harus dihisab di hadapan. Sok tadi to siapa lah? Asal dirubah itu mah atas siapa? Makanya pun dan di penghujung perjalanannya Khadijah bapak dalam kaya raya atau miskin sampai menangis salah satu sahabat Rasulullah. Kenapa? Begitu dibongkar hanya tinggal satu pakaian yang sudah bertahun-tahun. Yang tangannya sudah koyak, gak sempat ditahan. Hampir seluruh pakaiannya dari ujung atas sampai ujung bawah penuh dengan jahitan-jahitan tambalan. Girisel, ayo kumpulin girisel. Tuh, perempuan hebat doanya meminta kepada Allah. Bangsawan Bu, ekonomi hebat, istri pemimpin dunia, istri Rasulullah. Masya Allah Bu, akhir hayatnya hanya tinggal 2 pakaian, satu yang nempel di tubuhnya itu masih mending, mungkin satu yang dilipat, tapi begitu dibuka sudah tidak mungkin untuk dipakai dengan tambahan. Bangsawan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Lalu ibu-ibu menyumbangkan semuanya, ibu ganti pakaian, ditambal gitu, kewek, ibu disumbangkan begitu kan? Apa yang bisa kita ambil pelajarannya supaya doa kita mustajabah dan dahsyat di hadapan Allah? Hidup sederhana. Kesederhanaan seorang ibu mampu mengangkat akhlaknya. Jadi menjalankan kehidupan itu tidak karena ada bisa, ada punya, ada. Oke, kalau bahasa orang tua kita mah simpen, tabung, rajin menabung, kita kaya karena besok lusa di masa depan boleh jadi anak-anak kita membutuhkan tabungannya. Jangan karena sekarang sedang ada, jangan karena sekarang sedang menghasilkan, jangan karena sekarang sedang tidak tertahan income yang masuk, karena Allah memberikan kehidupan manusia tidak harus minta persetujuan manusia mana. Orang kaya bahkan sangat terkenal kekayaan, udah buat Allah beli
bagus ge tina kabel listrik, kabel telepon, eta teh kan. Ya kalau sudah digali teh tadi bener deui gitu. Tuh, rusak semuanya. Ini yang terjadi. Jadi Khadijah itu mengajarkan tipe kesederhanaan. Ini yang mau Bunda ajarkan. Kalau ini mau ajarkan, sampaikan. Kalau ini perlu mau ya doanya ya. Perlu mau, saya juga mau. So kalau sudah mau jangan nolak. Ya. Bagaimana doanya? Punten. Begini Bu, berdoanya. Saya pakai bahasa Indonesianya dulu. Ya Allah ya Alim, wahai Zat pemilik segala pengetahuan. Engkau tahu seluruh kebutuhan. Tidak ada yang tidak Engkau ketahui. Engkau memulihkan. Ini kalau kita panjangkan, Engkau selalu dengan curhatan tulisan sama sedikit. Tahu, pokoknya Engkau Zat yang Maha tahu seluruh kebutuhan hamba. Boleh kami, boleh hamba. Sebab itu apa isi doanya? Cukupkan seluruh kebutuhan kami dengan yang Engkau ridho dan bermanfaat buat kami. Butuh harta, Engkau tahu ya Allah cukupkan. Butuh sehat, Engkau tahu ya Allah cukupkan. Butuh mendidik anak punya karakter keteladanan, cukupkan ya Allah, karena bukan kami pemiliknya. Jangankan anak-anak sendiri, saya sendiri bukan milik kami, hanya Engkau yang menggerakkan, maka cukupkan segala kebutuhan kami ya Allah. Cukupkan. Lalu tuh di closing, ampuni kami, belum bisa bersyukur terhadap seluruh yang Engkau anugerahkan. Dan ampuni kami belum bisa bertobat terhadap seluruh kesalahan yang kami kerjakan. Intinya apa? Minta ampun. Kalau sudah diampuni dikasih. Ibu sekesal-kesalnya pada anak, misalnya anak itu minta maaf, baik mama ini itu saya akan berubah. Ibu ngasih nggak? Ngasih dong. Bahkan bukan hanya yang diminta. Oke, kamu udah berubah, kamu berjanji ini itu, insya Allah kamu kasih. Butuh apa? Kita terbatas Bu, terbatas harta, terbatas waktu, terbatas kemampuan, terbatas cara berpikir. Allah itu tanpa batas. Apa yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka mintanya jangan A, B, C, cek Allah punten kamu kayak isuk minta doi barang, minta doi gitu. Ini logikanya Bunda ya. Mintalah cukupkan. Maka dalam doa Robbana la tadanazan ila qafata wala haman ila qarsa wala dainan ila qadaita wala maridan ila syafaita kawasiat wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Seluruh kebutuhan kami untuk dunia bahkan untuk di akhirat nanti Allah. Wa anta ridwan wa inna alaika sholatu illa qadaita hayatan. Apa ingat kamu? Sudah pernah baca? Belum juga? Sudah pernah kirim nggak Bunda? Belum. Nanti dikirim baik-baik. Ya, insya Allah. Itu kalau nggak ada penting Bunda kasih stabilo supaya mudah saya mengingatnya. Awas Devi di Cirian tapi si Kaliman. Nanti saya kirim ya. Bu itu. Jadi apa keteladanan Khadijah yang bisa kita ambil pelajaran saat ini? Kan kita ingin jadi ibu yang kalau berdoa itu berpayung-payung dahsyatlah, mampu membentuk arusnya Allah. Doa itu Bunda pernah sampaikan di pertemuan yang mana doa itu kan hasil amal ya. Kalau kita mau belajar dari Khadijah tentang doa yang dahsyat itu, bagaimana satu apa tadi peran Khadijah punya cara pandang masa depan yang sangat luar biasa, tidak mementingkan kepentingan sekarang hari ini, tapi punya proyeksi ke depan bahwa butuh keteladanan. Ibu kalau ingin punya keteladanan di mata anak, apa dulu yang harus kita lakukan? Doakan diri kita sendiri menjadi perempuan-perempuan soleh. Doakan diri kita sendiri menjadi ibu-ibu yang mampu menjaga sholat. Makanya kalimatnya Robbana hablana min azwajina. Azwajin itu kan
jika suami yang meminta pasangan adalah istri, jika istri yang meminta pasangan adalah suami. Artinya sebelum anak, ini dulu pokoknya dulu. Kalau istri yang meminta suami saya ya Allah, kalau suami yang meminta istri saya ya Allah, baru Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, baru keturunannya. Jadi bahasa Bunda terakhir untuk kesan nomor 1 dari Khadijah, kalau mau doa kita sedahsyat, doa mereka-mereka yang soleh, solehkan diri kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Kalau kita bukan Khadijah kan jauh banget, jauh sangat jauh. Ini paling tidak ada inspirasi, saya akan menyolehkan diri saya sendiri. Dari mulai kapan, dengan cara bagaimana? Ayo ibu buat program. Saya kalau sholat tidak harus di awal waktu banget, tapi sebelumnya saya sudah siap-siap 5-10 menit sebelum adzan dikumandangkan itu saya harus sudah punya persiapan. Kenapa? Karena banyak yang ingin saya ajukan kepada Allah. Makanya kan udah pernah mengatakan mungkin kalau orang datang begitu adzan dikumandangkan, geus adzan itu iman biasa dan teu iman bisa gitu. Bahkan yang imannya turun adalah geus adzan deui. Nah kita berbeda dong. Saya Khadijah nih kali ini. Apa yang harus dilakukan? Sebelum orang lain saya harus duluan 5-10 menit saya sudah harus mengkondisi. Makanya kata Allah, bima salatkan al mu'minina kita bangun Quran surat 4 ayat 103. Orang yang mengaku beriman itu harus tahu waktu sholat. Jadi kalau ibu datang baru wudhu, begitu adzan sudah mati sholat, bahkan sudah Allahu Akbar la ilaha illallah di penghujung, baru adzan belum nyiapin mau kena ini itu nggak istimewa. Tapi kalau ibu tahu jam 12:10 nih adzan zuhur, 12 kita sudah off seluruh kegiatan dunia, mempersiapkan diri untuk apa? Meraih keistimewaan. Ini teladan. Ya, bu ini kira-kira bu. Ibu kalau ada satu kajian umum, ada door prize, biasanya level pertama yang datang pertama kali, betul nggak? Ini di absensi yang datang pertama kali siapa? Ibu ini, kasih hadiah. Kira-kira kalau ini dimasukkan kepada daftar di hadapan Allah nanti, yang datang pertama kali siapa? Dan waktu jeda 5-10 menit itu tidak dipakai apa-apa kecuali mendahulukan istighfar. Kan Rasulullah itu 70 kali beristighfar sebelum beribadah, sebelum tidur minimal 70 kali. Astagfirullahaladzim, terus itu terus yang amalannya sudah pasti, yang surganya sudah pasti, dosanya diampuni, segala ibadahnya istimewa, masih 70 kali. Teteh kita yang dosanya seabril-abril berapa kali beristighfar sebelum sholat? Tarang kemet 3 kali setelah sholat. Itu pun sikat astagfirullah dan dianggap enteng. Jadi ibu duduk, ibu persiapan duduknya tenanawan ke disajadah lagi, ganti dulu bajunya, pantaskan diri kita untuk berhadapan dengan Allah sepantas-pantasnya. Kalau mau pakai mukenanya langsung maka enggak pun enggak apa-apa, sudah punya persiapan batin, melingkan dengan Allah. Berapa tegukan minuman yang saya tadi minum sambil berdiri? Berapa kali tegukan minuman yang kemarin itu saya minum tidak baca bismillah? Ya Allah terus. Catat kedua, jangan pernah lupa. Ibu jangan pernah lupa. Ini yang ajarin kita para ulama dari tafsir mereka. Kalau kita berdoa, ibu sertakan di penghujung doa ini pun untuk sebagian para ulama mungkin bayangkan di tiupan ini muka anak kita, kolbu anak kita, fisik anak kita langsung ditembak dengan misi doa kita. Doa ini untuk mereka. Bayangkan wajah anak, di mana kita membidik, di mana lokasi otaknya, di mana lokasi kolbunya, bidik dengan doa kita. Karena kita tidak pernah tahu secepat apa kalimat itu sampai pada jiwa-jiwa anak. Ada sebuah kisah seorang pemuda, wah pertama ahli segala-galanya, ahli mampu,
ahli jina, ahli bohong, ahli ini, ahli itu. Ibunya, bahasa kita sudah sulit untuk memperingatinya. Tapi ibu itu yakin Allah itu pasti akan merubah. Tidak ada yang tidak bisa dirubah. Anak saya bukan tipe Umar bin Khattab yang pernah membunuh anak perempuan 5 kali dalam sekali. Seitu pun Allah masih mengampuni dan memberikan rahmat kepada Umar bin Khattab. Anak saya pun pasti kan. Ibunya terus berdoa, dan dibikinkan ibu sudah mau sampai ke lokasi, tiba-tiba kembali ibunya balik ke rumah mencari ibunya, teriak-teriak ibunya sedang berdoa di atas sajadah. Kalau bahasa kita, anak itu memeluk ibunya, ajarkan aku wudu, ajarkan aku bertawabud, ajarkan aku sholat, dan hari ini aku akan jadi imam buat ibu. Ibunya sudah hebat. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Catatannya tadi, kalau kita berdoa itu titipkan kepada Allah, ya Allah titip. Dan ini yang dilakukan oleh Khadijah. Ya, mungkin Khadijah tidak menitipkan ya Allah titip Muhammad, tidak. Tapi dia ternyata sudah bisa mengambil nilai-nilai poin-poin dari Khadijah, dari Muhammad Rasulullah SAW. Apa pertama yang dilihatnya? Kejujurannya. Jadilah ibu yang bisa jujur, nanti anak-anak kita pun akan mendapatkan energi itu. Jadi ibu doa apapun, tolong sampaikan kepada Allah ya, doa ini pun untuk anak-anakku. Boleh nggak Bunda memperpanjang bahasa? Silakan, karena Allah kan suka. Anakku yang sedang kuliah, ya Allah, cerdas seperti cerdasnya para nabimu. Kami memohon ya alim, sang pemilik segala bentuk pengetahuan. Anakku yang sedang bisnis, berusaha, berkahkan ya Allah, turunkan rezekinya bila masih di langit, tumbuhkan bila masih di bumi. Terus minta apapun ya Allah. Terus tentang jodohnya, tentang pekerjaannya, tentang lingkungannya, terus kita titipkan dengan doa-doa kita. Jadi kalau berdoa tidak cukup dengan amin ya Allah ya Rabbal Alamin, seakan-akan doa itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi umumkan, viralkan bahwa anak-anak kita pun ada dalam doa kita. Itu benar-benar ya. Itulah yang dilakukan oleh Khadijah. Dari mana Bunda Devi tahu? Pulangnya Rasulullah kali dari wahyu roh pertama menerima wahyu pakai dari kita. Ketakutan tuh berjujur nafas tersengal-sengal. Jamiluni, lindungi aku. Jamiluni itu bukan selimut di aku, lindungi aku. Karena aku mengalami satu peristiwa yang sangat menggoncang. Lindungi. Masa minta diselimuti dalam keadaan berkeringat, kan gak mungkin dong. Kan kita tak tahunya itu selimuti aku gitu ya. Kan keringetan atau Rasulnya habis lari. Lindungi aku. Apa kata Khadijah? Ibu tahu kalimat Khadijah? Ya Muhammad. Tidak Rasulullah, karena belum diangkat jadi Rasul. Bukankah orang yang tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mengecewakan orang, tidak pernah bertengkar, tidak pernah bikin sesuatu yang jelek di hadapan orang lain? Gak mungkin kau akan dihinakan dengan cara ini. Kalimatnya tentang kepala nafsu. Nggak usah bersedih, karena kau tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mengecewakan orang, tidak pernah menyepelekan orang, tidak pernah menghinakan orang. Artinya apa? Artinya apa yang terjadi pada diri kita semuanya hampir bisa dipastikan akibat yang keluar dari diri kita sendiri. Jadi kalau bunda-bunda sekarang kecewa, ada kecewa ketemu, ayo scroll lagi ke belakang. Jangan-jangan ini dulu saya pernah ke si A ke si B, tapi Allah baru mengingatkan sekarang karena baru kali ini saya punya iman. Dulu kan saya hanya baca Quran dia aku dikitahui di bangun butuh, tapi baca mati Yasin. Mulai nanti baca. Sekarang saya berusaha minta maaf ya Allah, jangan-jangan Engkau mau membersihkan saya dulu dari segala kendala yang buruk. Terima. Karena Allah ingin membersihkan sebersih-bersihnya. Kalau bahasa Bunda mah jangan sampai setitik pun ada, dibersihkan dulu. Khadijah kan begitu, tatap kepala kita. Rasakan, kau
begini. Dia mengatakan begini, dapat ini, sosoknya ini. Rasulullah istirahat. Dia datang. Kata pamannya, dia di pundak ke pelipis kiri ke bawah ada nggak tanda putih. Jadi Khadijah pun tidak tahu ini kan calon Rasul. Gitu. Begitu dilihat, diiyahkan, siap mulai hari ini engkau bukan perempuan biasa, tantangannya pun bukan biasa, suamimu Rasul yang sudah disebutkan dalam Injil. Siap bu, jadi Khadijah. Siap? Oh siap, Bismillah bu. Siap ya, Insya Allah. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil sehingga bagaimana Allah bisa membuat doa kita itu mudah diijabah, dahsyat mengguncang arsy Allah. Ayo satu, kedepankan kejujuran. Kalau kemarin Hajar dan Syarah membersihkan jiwa dulu kan, sofa itu terus ke Marwah kan gitu. Sekarang kedepankan apa? Kejujuran. Jangan pernah malu kalau ada kekurangan. Lebih baik kita menyampaikan kekurangan untuk diperbaiki menjadi kesempurnaan. Ya, gitu. Jadi jujurnya, jujur terus. Jujur aja dulu, udah lakukan itu. Jangan berkarat, ini saya jujur teman-teman. Jujur aja dulu, nanti balasannya bukan dari yang kita inginkan, tapi dari yang kita butuhkan. Bukan yang kita minta, tapi yang menjadi bekal untuk kemuliaan Allah. Jujur aja. Ya, kedua, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari Khadijah itu? Doa itu harus punya prospek, bukan untuk diri kita sendiri. Maka kata Bunda tadi, Allah doain. Bayangkan mereka yang bercanda dengan kita, mereka yang dulu merengek tapi lucu, yang kita juga gemes-gemes sampai nangis itu bukan karena benci, tapi oleh kita diuap gitu ya. Bayangkan, ya Allah, sekarang mereka sudah tidak bersama secara fisik. Aku yakin di sana tuh ada banyak tantangan, tapi kau lihat aku ibu sebagai benteng untuk ujian mereka. Dahsyat Tuhan sudah begitu. Mungkin anakku saat ini belum bangun ya Allah karena mereka lelah. Mungkin anakku sekarang tahajudnya tidak sempurna. Mungkin mereka sekarang baca Quran tidak seistiqomah aku ya Allah. Tapi kau lihat aku ibunya yang menjadi benteng mereka. Terima ibadahku dan jadikan ini jembatan untuk bahagia anak-anak. Kan kalau sudah sampai Khadijah, ya begitu ya. Apa dari Khadijah yang bisa kita ambil secara sejarah? Rasulullah itu mengatakan, wahai istriku, hartamu mau kau gunakan untuk apa? Semua untuk perjuangan Islam. Sampai terakhir bajunya hanya tinggal yang kita bangsamu kaya Allah, mana hartanya? Kutitipkan kepada Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Malaikat bersolat khusus untuk Khadijah. Kalau ibu ditanya, siapa perempuan yang mendapatkan salawat malaikat selain daripada Nabi?